Rumah sakit kembar. Di sebuah kota kecil yang sunyi, terdapat sebuah rumah sakit tua yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai rumah sakit kembar. Rumah sakit ini berdiri di tengah hutan kecil, terisolasi dari keramaian kota. Bangunannya terlihat angker, dengan kat dinding yang mengelupas, jendela-jendela yang pecah, dan lorong-lorong yang gelap. Meski tampak sepi dan tak terawat, rumah sakit ini masih beroperasi, namun hanya menerima pasien-pasien tertentu. Biasanya mereka yang berasal dari keluarga kaya atau pejabat tinggi. Penduduk kota seringkali bertanya-tanya, kenapa rumah sakit ini tidak pernah tutup, meskipun hampir tidak ada orang yang terlihat datang atau pergi. Di balik temboknya yang kelabu, tersembunyi rahasia kelam yang jarang diketahui orang luar. Rumah sakit itu didirikan oleh sepasang saudara kembar, Dr. Rendra dan Dr. Rifki. Keduanya dikenal sebagai dokter yang sangat berbakat dan mampu menangani penyakit-penyakit yang dianggap mustahil untuk disembuhkan. Namun, popularitas mereka mulai menurun setelah muncul kabar bahwa pasien-pasien yang datang untuk dirawat seringkali tidak pernah pulang. Kabar burung ini semakin merebak ketika beberapa keluarga pasien menemukan bahwa harta kekayaan mereka tiba-tiba mengalir ke rumah sakit tanpa penjelasan yang jelas. Suatu malam, seorang perawat baru bernama Arin mulai bekerja di rumah sakit tersebut. Arin adalah wanita muda yang cerdas dan ambisius. Namun ia tak tahu apa-apa tentang reputasi rumah sakit itu. Malam pertama bekerja, Arin merasakan sesuatu yang janggal. Lorong-lorong rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara angin berbisik di telinganya seolah ada yang memanggilnya. Ketika berjalan melewati lorong menuju kamar pasien, Arin melihat seorang pria tua yang tampak kesakitan di sebuah ranjang. Wajah pria itu pucat, seolah-olah darahnya telah habis terkuras. Arin bertanya-tanya, mengapa pasien ini terlihat begitu lemah, padahal dalam catatan medisnya hanya tertulis bahwa ia dirawat karena demam ringan. Ketika Arin berusaha bertanya kepada dokter yang bertugas malam itu, perasaannya semakin tidak enak. Dokter tersebut, yang tampak tidak ramah dan selalu terburu-buru, hanya memberi jawaban singkat bahwa pasien itu baik-baik saja. Namun, ketika Arin mendekati ruang direktur untuk melaporkan hal aneh yang dirasakannya, ia mendengar suara-suara aneh dari balik pintu yang tertutup rapat. Rasa ingin tahunya membuncah, dan dengan hati-hati, Arin mendekatkan telinganya ke pintu. Dari dalam ruangan, ia mendengar suara seorang pria berbicara. Suara yang dalam dan mengerikan. Persiapan untuk malam ini sudah siap? Suara itu bertanya dengan tenang tapi penuh ancaman. Ya, Tuan, pasien yang terakhir akan dijadikan tumbal sesuai permintaan. Dengan ini, rumah sakit kita akan tetap makmur dan kami akan semakin kaya. Jawab suara lain. Arin mundur dengan ketakutan. Apa yang baru saja ia dengar? Tumbat pesugihan. Tidak mungkin ini benar, pikirnya. Tapi semua mulai masuk akal. Hilangnya pasien-pasien. Kondisi rumah sakit yang tampaknya tetap bertahan, meski tanpa banyak pasien yang sembuh. Arin merasa bulu kuduknya meremang. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Malam itu juga, Arin memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia menyusuri lorong-lorong rumah sakit hingga tiba di ruang bawah tanah yang selalu terkunci. Anehnya, pintu itu malam itu tidak terkunci. Dengan hati-hati, Arin membuka pintu dan turun ke bawah, ke dalam kegelapan yang terasa menyesakkan. Di ujung tangga, ia melihat sebuah ruangan besar dengan cahaya lilin yang redup. Di tengah ruangan itu, ia melihat sosok dokter kembar, Rendra dan Rifki, mengenakan jubah hitam, berdiri di depan sebuah altar aneh yang dipenuhi dengan simbol-simbol mistis. Di altar itu terbaring seorang pasien, tubuhnya lemah, hampir tak bernyawa. Di sekelilingnya, tampak kantong-kantong penuh emas, perhiasan, dan dokumen tanah. Arin segera menyadari, ini adalah bagian dari pesugihan mereka. Pasien-pasien yang datang ke rumah sakit ini dijadikan tumbal untuk mempertahankan kekayaan dan kejayaan rumah sakit. Harta benda pasien yang sekarat atau meninggal secara misterius akan disita oleh rumah sakit dan digunakan sebagai bagian dari ritual mengerikan itu. Tiba-tiba, Dr. Rendra menoleh dan melihat Arin yang bersembunyi di balik bayangan. Kamu tidak seharusnya berada di sini, katanya dengan suara yang penuh ancaman. Dengan cepat, Rifki bergerak ke arah Arin tanpa berpikir panjang. Arin berlari secepat mungkin, meninggalkan ruangan itu dan naik kembali ke lantai atas.
Arin berhasil keluar dari rumah sakit. Tapi kenarian itu terus menghantui pikirannya. Ia tahu rumah sakit itu bukanlah tempat penyembuhan, melainkan tempat di mana jiwa-jiwa diperdagangkan demi kekayaan. Namun, sayangnya, tidak ada yang percaya pada cerita Arin. Ia mencoba melapor kepada pihak berwenang, tapi bukti-bukti yang ia miliki hilang atau disembunyikan oleh pihak rumah sakit. Setelah kejadian itu, Arin memutuskan meninggalkan kota. Namun rumah sakit kembar tetap beroperasi, menyembunyikan rahasianya yang kelam. Hingga kini, kabar tentang hilangnya pasien-pasien masih terdengar. Dan bagi mereka yang tahu, rumah sakit kembar adalah tempat di mana kehidupan dan kematian memiliki harga yang mahal. Misteri rumah sakit itu terus menjadi momok bagi penduduk kota kecil itu. Dan bagi mereka yang masih percaya pada kekuatan gaib, rumah sakit kembar adalah bukti nyata bahwa pesugihan bisa berada di mana saja, bahkan di tempat yang seharusnya menyelamatkan nyawa.